Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Abdurrahman, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Syariah di Institut Tazkiyah, yang insya Allah pada hari ini akan menjelaskan tentang identifikasi dan rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, kita harus kenal terlebih dahulu tentang apa sih itu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh guru atau seorang pengajar atau seorang trainer untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Bagaimana korelasi ini semua? Penelitian dilakukan di dalam kelas atau di dalam ruangan belajar yang dimana dilakukan oleh setiap guru, pengajar, dan juga trainer, di mana mereka akan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang nantinya permasalahan tersebut akan dikaji ulang untuk menciptakan sebuah formula khusus yang dimana hasilnya akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar atau kualitas dari mutu pendidikan yang akan didapatkan oleh setiap siswa yang diajarkan oleh guru tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian tindakan kelas yaitu untuk mengembangkan keterampilan guru berdasarkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi oleh guru itu sendiri di kelasnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari pihak guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan juga si siswa mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Manfaat pendidikan PTK bagi guru yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara profesional. Yang kedua, kesempatan aktif dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Karena jikalau meningkatnya mutu pendidikan dan pengajaran dari si guru, maka si guru akan menjadi lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran. Karakteristik dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, dilakukan oleh guru yang berkompetensi tinggi karena memang ini eh, bukan suatu hal yang notabene-nya bisa dilakukan secara sederhana, tetapi memang harus dimiliki oleh seorang guru yang berkompetensi tinggi dalam pengajaran di kelasnya. Yang kedua, adanya refleksi diri dan intervensi. Maksudnya adalah bagaimana kita melihat persoalan yang ada dalam kondisi kelas itu menjadi refleksi bagi diri kita sendiri dalam melakukan pengajaran. Maka adanya intervensi dan refleksi diri di sini adalah melihat dari persoalan yang terjadi di kelas tersebut. Yang ketiga, dilakukan di dalam kelas. Yang keempat, dilakukan dalam beberapa siklus yang bersifat fleksibel. Yes, tidak seperti halnya penelitian-penelitian yang dilakukan secara konvensional yang ada di luar sana, maka penelitian tindakan kelas ini bersifat fleksibel, di mana guru itu bisa melakukan penelitian kapanpun, dimanapun, di saat pembelajaran itu berlangsung, seperti itu. Prinsip-prinsip dari tindakan kelas yang pertama, peneliti adalah guru atau pengajar dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan, meningkatkan mutu pengajaran. Yang kedua, konsisten dengan prosedur dan etika penelitian. Yang ketiga, memenuhi syarat penelitian yang objektif, logis, empiris dan reliable. Jadi relate dengan kondisi yang ada. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Ya, di sini kita lihat dan rumusan masalah. Yang pertama, kita harus melakukan planning, kita harus merencanakan. Yang kedua, action, yaitu kita melakukan penelitian. Yang ketiga, observation, kita melakukan observasi dan evaluasi. Yang keempat, reflection, kita melihat dari rumusan-rumusan masalah yang tadi, kita refleksikan, kita mencarikan sebuah solusi dari permasalahan yang ada dengan tujuan apa? Meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas dan rumusan masalahnya. Planning, kita harus mengidentifikasi masalah yang ada.
Kita lihat, kita analis, kita rumuskan masalah yang ada. Jadi kita kita kumpulkan menjadi sebuah kesatuan, kita rumuskan, baru kita cari formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Jadi setelah kita menemukan adanya sebuah rumusan masalah, kita cari solusi yang ada dengan menjadikan itu dalam bentuk hipotesis tindakan. Kita melakukan tindakan perbaikan di dalam sistem pengajaran kita. Lalu persiapan pelaksanaan tindakan. Contoh kita merumuskan masalah dalam hipotesis tindakan ya. Masalahnya rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan di kelas. Rumusannya siswa mestinya aktif bertanya dalam kelas agar terbentuk diskusi yang meningkatkan wawasan. Artinya di kelas itu tidak lagi menjadi teacher sentral, yang artinya guru itu hanya menjadi satu-satunya subjek ya yang memberikan pengajaran, tapi harus ada diskusi yang aktif. Nah, hipotesis tindakannya adalah jika pembahasannya kita buat lebih menarik lagi dengan diberikan pertanyaan yang memicu ya, pertanyaan yang memicu adanya pertanyaan lanjutan, maka siswa akan mulai aktif bertanya. Jadi biasanya kalau misalnya satu orang mulai bertanya, maka yang lain tuh berani untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang menjadikan apa namanya hipotesis tindakan inilah yang menjadikan mutu dari pendidikan itu meningkat karena ada perubahan yang signifikan seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkahnya seperti apa sih? Pertama, action. Jika perencanaannya telah matang, maka pelaksanaannya dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dan bersamaan dengan kegiatan observasi. Jadi kita udah memplanningkan ya tadi, lalu kita action. Kita mulai pengajaran dalam kelas ya kan dengan hipotesa tindakan tadi. Lalu selanjutnya observation. Observasi itu dilakukan dengan melihat kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan atau selama proses belajar berlangsung. Kalau tadi kita sudah coba ya, tadi kita ambil contoh dari yang sebelumnya, kita coba eh apakah ada seseorang yang kita kita tunjuk untuk berani mengajukan pertanyaan memicu, apakah siswa-siswa lainnya ini akan ikut serta dalam mengajukan pertanyaan? Nah, inilah yang dinamakan observasi. Kita melihat secara langsung tindakan perbaikan kita di dalam kelas sesuai dengan rumusan yang tadi itu sudah menghasilkan atau belum? Jikalau menghasilkan, apa yang perlu dievaluasi? Jikalau belum menghasilkan, apa yang perlu diperbaiki? Itu yang kita namakan dengan observasi. Yang terakhir adalah reflection, refleksi. Refleksi itu meliputi kegiatan menganalisis, interpretasi, dan juga menyimpulkan hasil observasi. Ini reflection ini kita melihat dari observasi tadi. Hasil observasi dari action kita, dari tindakan perbaikan kita selama proses belajar berlangsung itu hasilnya seperti apa? Hasil tadi kita analisis, lalu kita interpretasikan dan juga kita simpulkan. Oh, rupanya memang dari pertanyaan sulutan tadi benar-benar bisa menghasilkan siswa yang aktif, siswa yang berani untuk bertanya. Siswa lain itu terpancing untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin keluar dari imajinasinya masing-masing. Dari situ kelas menjadi aktif dan juga teman-teman yang lainnya juga menjadi kolaboratif seperti itu. Maka demikian hasil dari observasi yang saya lakukan terkait rumusan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.